corner parameter ini kalau penamaan sih terserah aja ya mau apa. Terus buat geological model. Tadi yang angka yang itu, yang tadi X besar berapa gitu-gitu dan Y gitu-gitu, itu tuh angkanya dari mana sih maksudnya? Kayak udah segitu atau nanti bakal berubah ya? Jadi gini, angka itu sebenarnya dari Pak Felix langsung, tapi itu juga dia istilahnya nyari sendiri lah. Soalnya kalau dilihat nih, kan kalau dilihat ini kan daerah data kita kan, daerah datanya. Nah, kita itu cuman mau ambil data yang di sini doang. Kenapa? Karena yang di sini nih datanya jumlahnya satu lebih banyak, terus jaraknya konsisten, jadi cukup mewakili lah, bisa dipakai buat pemodelan lah kalau data yang di sini. Kalau misalkan yang di sini ini kan nyebar, terus jaraknya juga nggak konsisten, makanya yang di sini dibuang. Karena kalau misalkan dipakai semuanya keseluruhan ini, yang ada ntar yang si data ini ngacauin hasil pemodelannya. Oh iya. Ya, kan di sini juga ada X, Y gitu kan. Di sini ada sumbu X, sumbu Y, ya itu jatuhnya nyari sendiri sebenarnya query filter itu. Cuman pasti Pak Felix juga bakal sejahat itu kok nyuruh kalian nyari query filter sendiri. Pasti udah dikasih. Oke. Thank you, Rel. Yuk. Terus tadi geological model ya. Itu filter data. Terus enclosed object kita buat di, nah ini enclosed objectnya kita buat yang di sini aja ya, jangan semua. Oke, kalau udah kita ke estimation. Nah ini tahu kan ya kenapa domainnya dipilih unknown? Kenapa? Unknown. Ini domainnya kenapa yang dipilih unknown? Kurang tahu, tapi ada kan cuma unknown ya. Ya kalau misalkan ada yang lain, biar keseluruhannya dihitung. Unknown semuanya. Enggak gitu sebenarnya. Sebenarnya domain ini itu lebih ke hal volume apa yang lo mau estimasi, bagian dari pemodelan mana yang lo mau estimasi kayak gitu. Kira-kira kasarnya begitu. Misalkan kalau lo perhatiin dari yang praktikum kita sebelum-sebelumnya, misalkan kita punya output volume beragam kan, misalkan ada yang vein, ada yang erosi, ada yang deposit kan.
Nah, kalau misalkan kita mau modelin ini estimasinya yang si erosi aja, berarti kita pilih domainnya si yang erosi, yang lainnya nggak usah dipilih. Itu kira-kira gambarannya. Oke, terus kita kan ini ke value-nya kan kita butuhnya yang NI HCP. Ini query filternya jangan lupa diaktifin. Ini nggak usah. Terus bin spacing-nya 2. Oke, kalau udah kita oke aja. Kelar dari itu kita ke variogram model. Ini di spasial, ini variogram. Nah, berarti ini masuk ke yang permintaan Gozi tadi ya. Ya, tentuin tren dari variogram map. Berarti di radial plot. Distance 14. Nah, radial divisionnya kita ganti 36. Nah, udah muncul kan ini si radial plotnya dari si variogram model kita. Nah, terus kan si radial plot ini bakalan kita atur arahnya, trennya untuk supaya si ellipsoidnya itu, tren ellipsoidnya juga berubah, dan juga hasil variogramnya itu sesuai yang kita mau, yang terbaik lah istilahnya. Nah, untuk mendapatkan nilai yang terbaik itu berarti kita harus cari nilai variogramnya itu yang serendah mungkin. Nah, berarti kita cari yang zona warna biru ya. Nah, kalau kita lihat di sini, zona yang warna biru itu yang terpanjang ada di sekitaran sini nih. Nah, berarti kita tinggal geser aja si panahnya ke searah sama yang si garis ininya. Nah, terus kalau udah kita coba view ellipsoid aja. Nah, itu ada tambahan dari jari yang mostly dari pusat ke ujung lingkarannya biru ya. Gitu. Intinya cari yang biru terpanjang dari ujung ke ujung. Gitu. Terus kalau udah kita view ellipsoid. Nah, ellipsoid kita udah ngarah sesuai sama tren di radial plot kita kan. Arahnya NWSE. Nah, istilahnya si arah ellipsoid ini juga bakalan mempengaruhi hasil pemodelan kita nanti. Jadinya kayak gimana. Terus kalau udah kita kita ke ini. Nah, sekarang kita bisa ngatur aksisnya, major aksis sama lain-lainnya. Nah, untuk ngatur si, nah ini di seal ya, jangan normal seal. Pakai yang seal aja. Nah, ini kayak waktu kita geostat sama Charlie Wu, istilahnya kita cari garis ini yang bisa ngerepresentasiin semua titik yang ada di sini, semua data yang ada di sini. Ya, ini gak ada titik bakunya lah istilahnya kan. Jadinya lebih ke feeling kalian aja, kira-kira ini udah sesuai belum, kayak gitu sih. Nah, terus kalau udah
Nah, kalau udah kita save aja. Terus ini udah. Terus apa lagi nih, Gos? Nah, ini penting nih. Soalnya ada yang ujungnya biru banget tapi ada merah di sepanjang garisnya atau warna lain. Makanya harus cari yang biru dalam satu garis yang sama. Semuanya biru. Walaupun gak terang-terang banget, gak apa-apa, yang penting biru. Terus tentuin konfigurasi model variogram terbaik. Maksudnya gimana nih, Gos? Tentuin konfigurasi model variogram. Tadi udah sih itu yang ngatur ininya, berapa seal mata ngatur. gitu. Oh, oke. Terus tentuin ellipsoid. Udah. Oh iya, udah sekali nomor 1 ya, gue lupa lagi. Iya. Terus geological cutoff. Iya. Berarti di kriging ya. Ini waktu itu di ini kan ya, di centang semua nggak sih? Yang estimation resultnya? Kayaknya sum doang enggak deh. Yang sum nggak ya? Enggak, semua. Yang Terus semua. KM gue lupa. Semua ya? Semua. Lagi Gue nggak percaya biar lupa ngomong. Apa kan? Kenapa? Nanti kan yang dipilih cuma kafe doang. Sama KR. Tentang semua nggak dipakai juga nggak apa-apa. Nanti kan cuma blok modelnya lu pilih satu. Oh iya, benar. Ya udah, kita okein aja. Oke, terus blok model. Blok size waktu itu 331 kan ya? 6 aja. 6. Oke. Kalau 331 ntar di Excel-nya jadi ke Banyak. Berat banget ya? Berat banget ya? 31 berat itu. 5 Ini kemarin gua 10 aja sekarang. Gede. Cepat itu 10. Terus ininya oke udah. Oke deh, udah jadi kan buat yang ini. Terus kita nentuin geological cut off buat pembagian terukur. Berarti ini color map. Ini discrete ya? Oke, benar. ya di script. Nah, gimana caranya kita nentuin si terukur, tertunjuk, terka kan? Kalau misalkan dilihat dari, kalau misalkan kayak yang tadi Alia bilang, itu kan berdasarkan histogram. Histogramnya mana yang tinggi, terus tiba-tiba rendah ke bawah, tiba-tiba terjun ke bawah. Nah, mungkin di sekitar sini kali ya. Apakah pada setuju? Itu ngeliatnya dari yang turunnya jauh banget kan tiba-tiba. Sebenarnya nggak gitu juga sih. Soalnya kayak nggak ada batasan bakunya gitu loh, nggak ada acuan bakunya. Sebenarnya kalau yang gue dapat dari tahun lalu yang itu yang tiba-tiba turun istilahnya. Terus bisa juga kalau nggak pakai kuartil Q1, Q2, Q3 kayak gitu.
berarti bisa satu orang sama yang lain bisa beda-beda gitu dong. Atau gitu jatuhnya. Iya. Coba aja ya kita ini close. Duh, bentuknya kayak gini. Tapi jangan kaget kalau bedanya jauh banget. Kayak waktu itu punya gue cuman belasan deh, bentar. Punya gue belasan cut off ya, sampai puluhan. Kayak sekitar ya belasan sampai nggak sampai 50. Terus kayak dan di siapa-siapa gitu gue lupa tuh cut off-nya sampai ratusan. Tapi percaya aja sama model lo kalau misalnya udah ngerasa bener. Betul. Kecil banget. Tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Oh, ininya belum di kafe. Oh, memang. Nah, eta. Hmm. 0,27 masuk ya ini. Nol koma 17, 0,25. Oke. Saya nggak mau ya. Ya kira-kira begitulah guys. Pokoknya kalau untuk yang histogram Kekananin sebenarnya rel. lebih ke try and error sih. Ke kananin Nggak rel yang ada merahnya. warna lain ya. Coba dah lagi. Yang tadi. Coba tadi buka yang tadi. Nah, yang bawah 0,1-nya jadi 0,25. Nah, itu ke kananin terus sampai 0,25. Nah, Oh iya, ada yang benar. Itu Kemarin lihat sih yang birunya gambarnya. 0,17 kemarin. 0,17 itu. Kenapa? Nah, dah gitulah. Ya kira-kira Yang birunya nggak nongol. Di dalam itu. Biru. Ke kananin terus. Terlalu biru, kanan. biru semua. 0,17 maksudnya. Nah, gitu. 0,17. 0,17 di mana? Itu tuh tandanya aja ganti. Yang tengah tuh. Lagi geser lagi. Nah, itu. Ada lah ya. Di bawah. Awas. Ada lah ya, kira-kira kayak gini lah ya. Ya. Sudah. Yang biru tuh terukur kan ya? Yang biru itu Mm. terukur ya. Apa yang salah ya? Tapi kalau bisa sih ngerasa Harusnya ya. gitu. Lo pakai dataset yang mana? Kenapa? Dataset yang mana? Praktikum 9 baru buat. Itu bener itu
apa ya di Iya. dalam gitu. Jadi nggak Iya, kelihatan di kira-kira permukaan. Tapi kalau misalnya bloknya dipotong bisa kelihatan di itu blok modelnya. Enggak, jangan terlalu digeser lagi, udah nggak apa-apa. 0,17 bener. Udahlah, kira-kira beginilah. Nih di ininya nih di apa namanya blok modelnya. Apa namanya? Kenapa tuh? Yang kubusnya agak diturunin gitu. Yang apanya? Kubusnya biasanya kan ada gimana ya? Nggak apa-apa, Ras, nggak usah ceki-ceki oktan. Kayaknya gue juga waktu UAS kemarin gak pakai oktan deh. Enggak, oktan tuh cuman maaf, Ras. Oktan tuh cuman itu doang, make sure kalau datanya ini nggak sih? Soalnya gue kalau bikin blok model nggak pernah inin oktan. Ya sebenarnya intinya kalau oktan tuh kalau yang gue tangkap lebih ke try and error aja, kira-kira mana yang lebih bagus hasilnya, mana yang lebih make sense, udah gitu aja sih. Tapi kalau misalnya menurut kalian pakai oktan lebih bagus, Silakan. modelnya nggak apa-apa. Aku lupa pakai oktan atau tidak. Ada lagi nggak guys? Cut off-nya doang ya paling ya. Dari Iya. dulu tuh emang cut off-nya agak susah buat interpretasi. Jadi kayak dicoba-coba gitu deh. Ntar datanya lebih banyak dari yang praktikum. Jadi lebih apa namanya? Kalau menurut gue sih lebih gampang kalau datanya lebih banyak. Ambil minum dong. Iya. Enggak tahu beda. Fraksi. Bukan. Udah. Kolsim. Iya. Gue takutnya malah kalian jadinya kolsim tahu. Tapi nggak tahu sih. Tapi kata si Kozi udah ada soal UAS tahun lalu di emas. Berarti Kata itu Laras juga. semacam tanda dong. Tapi UTS tahun lalu yang UTS Kolsim aja. juga di-share sih. Kenapa? Iya, yang UTS tahun lalu kan Kolsim ya. Itu ada juga di emas. Tuh. Terus kemarin kalian apa praktikumnya? Ya Kolsim. Praktikumnya, UTS-nya. UTS kan 2D itu 3D. Iya, peta dia peta. Iya. Kan Kolsim belum dapat mereka waktu sebelum tes. Oh iya. Siapa tahu jadinya kolsim. Meminimalisir adanya Ya, error-error. ya intinya tahun lalu kelas gue ditipu lah intinya. Anjir emang. Gue udah belajar capek-capek keluar kolsim. Iya, Kolsimnya banyak banget itu habisnya. Dan Ya. dia banyak banget kan. Terus yang dia kan beda ya modelin kolsim sama modelin 3D modeling gitu. Terus masalahnya dia tuh juga sebelumnya kayak gitu, kayak ngasih tahu nih kalian latihan yang ini buat UTS, yang keluar beda. Dan sampai sekarang kita masih protes. Mm-mm. Kalian ujiannya gimana? Direkam. UTS iya. Sama kayak UTS. Gimana? Biasanya Yang kayak UAS. UTS. Belum ngomong apa-apa sih bapaknya. Oh, gue kira Paling sama tekniknya berarti. mau diubah. Kayak anak FKG Unpad. Gimana tuh? Kalau anak FKG Unpad tuh gini, biar meminimalisir ada nyontek, jadi ada kamera di sampingnya dia. Jadi ngeliatnya ada, jadi kamera tuh ngadep kita sama laptopnya, layar laptopnya. Cuman rebet. Apa? Jahat ujian.
kalau kita kemarin ini disuruh modeling terus pakai aplikasi cam recorder, muka kita kelihatan sepanjang pengerjaan gitu sih. Oh. Kayaknya sama. Ke Excel itu kan sebelumnya Pejabat lagi. Kenapa? yang ke Excel itu kan sebelumnya kan ini dulu kan di sini yang apa di save apa namanya save block ya, ini yang jadi data gitu. Blok model, klik kanan, Iya. ekspor. Ekspor. Itu kan habis kita tadi nentuin yang tadi ininya kan yang slide mati segala macam. Kalau misalkan mau jadiin Excel tuh berarti tinggal diekspor gitu aja, terus kalau di Excel kan tinggal langsung. Iya, intinya jadi waktu lu udah selesai semua nih, udah kelar semua pemodelan, ya udah lu ekspor, ntar udah lu tinggal ketik aja di Excelnya. Gue sih takut salah sih yang dari pas habis itu terus ke Excel-nya itu. Salah gimana tuh? Takut ada keliru aja sih langkahnya. Karena Oh, santai aja kok kalau itu cuma ekspor aja. Biasa. Ntar nih ya. nggak perlu yang ini nggak sih, nggak perlu yang kata buka jadi menu buat lagi di sini gitu yang ada kayak tadi histogram lagi gitu. Nggak perlu kan? Nggak perlu, intinya lu udah selesai nih sampai si histogram tadi baru lu ekspor. Iya, berarti itu kan yang penting itu aja kan, nggak harus yang ini apa kayak lupa gue waktu di modul tuh ada yang ada histogram lagi gitu, lihat. Coba nih lihat ya. Lu tadi makan ini, Dan? Lagi. Nah, yang Histogram mana ini? iya itu. Ya ini juga penjelasan itu, perhatikan pada histogram yang ditampilkan. Tampak ada jurang yang cukup besar. NI kurang dari 1,3 dengan NI 2,3. Udah gitu doang. Tapi nggak maksudnya nggak ngubah apa kan itu maksudnya? Enggak. Tenang Kenapa? saja. Gimana? Yang ini tadi di modul ada histogram ini, takutnya si Adit ngerubah si Excel-nya. Kalau dilihat dari modul sih cuman kayak gini doang, perhatikan pada histogram yang ditampilkan, bla bla bla, habis itu udah gak ada lagi. Nggak paham maksudnya. Ya udah, intinya si histogram itu tidak mengubah apa-apa. Mubah lah. Maksudnya tuh di langkah ini gak ada apa-apa, gak ada langkah apa-apa. Oh, iya. Tuh, Otre. gitu. Kemudian access limitnya kayak siapa ya kemarin, Intan dia kayak nggak bisa lebih dari 0,25 gitu. Coba mana Intan, ada Intan nggak? Intan kemarin diapain Tan jadinya Tan? Iya. Mati. Oh, histogram gue berbeda ya. Itu yang itu kafe apa? Kafe NI. Masa gue nggak bisa ya cara ngetik angka gimana sih? Angkanya diketik. Oh, kirain. Ngetik angka apa? Itu yang tadi nentuin batas-batas di histogramnya, gue kagak bisa ngetik 1,7. Itu jangan hapus semua ini angkanya. Kan ada angka tuh. Iya, gue kagak bisa. Gue bisanya digeser-geser doang. Ada caranya tuh. Iya, Diklik dulu. gimana? Klik 2 kali aja. Double klik. Itu jangan dihapus semua. Sisain satu angka, nanti ketik baru yang itu hapus.
Jangan sampai kosong. Betul. Aku Ya. nggak open. Ya itu biasanya habis digeser-geser itu udah bisa di klik. Oh, Biasanya habis digeser-geser bisa. iya. Asing. Lah turun nilainya. Jadi 0,13 doang. Oh, ini masih ordinary. Itu Rahmat nanya yang ini ya, soal diskusi ya? Mau bahas ya? Nanti deh. Bagaimana cara Anda membedakan kelas sumber daya terukur, tertunjuk, dan terekam pada tugas di atas? Pakai cut Jelaskan, off. jelaskan kaitan antara mata kuliah geologi berubah. Sudah apakah penting sistem database dalam kegiatan geologi pertambangan? Nomor 2 anak geofisika nggak bisa jawab itu. Ya Pasti bisa, ntar bisa kok bisa. dikorelasin sama Diganti. matkul yang kalian udah dapet deh. Soalnya ini kan yang di kelas gue kan anak geologi semua, jadi udah pada dapat endapan mineral sama eksplorasi. Waktu itu belum ada. Ini juga sekarang kita dapetnya. Udah. Ntar gue mau lihat kontekan gue dulu. Kalau mau aman sih ya, kalau menurut gue yang mau pakai wakil aja. Gue nggak ngomong pakai kuartal tapi jawabannya takut salah waktu itu. Nggak muncul sih nih kalau pakai kuartil. Tapi Gue tuh waktu pakai itu kuartil, gue ngitung sendiri rel, bukan dari refrognya. oh gitu. Mana ya jawaban gue yang kafe? Paling ini aja sih, pakai lihat dari si histogramnya titik yang ada gap paling besar. Soalnya kayaknya nggak mungkin deh dia naruh hal ini tanpa ada maksud. Iya, emang cari yang gap paling besar, cuman kan kalau dari data yang kemarin gue dapet waktu UAS kemarin tuh histogramnya kayak bener-bener gak kelihatan yang paling besar yang mana, terus kayak rada rancu gitu. Beda histogramnya, karena gue bilang datanya lebih banyak yang kemarin yang UAS. Kalau UAS cobalah dilanjutin lagi aja Lanjutin ke sampai Excel. Excel. Oke, bentar. Itu merahnya cuman 4% BTW. Nah, birunya 71% tapi nggak kelihatan. Heran. Kebalikan kali ya? Heran dah. Di dalam kali. Ada. Coba kalau nggak didiskritin, Le. Belum Continuous. masih itu yang atas. Nggak usah maksudnya yang atas. Nah,
Merah semua udah kelihatan kayak nggak ada birunya. Paham nggak sih? Iya paham. Apa gara-gara leapfrog yang versi baru ya? Nggak tahu. Coba blok modelnya klik 2 kali. Bentar. Gila Johar bersabda anjir. Terus gimana nih Jo? Terus yang ini apa namanya? Enclose-nya. Nah, itu tuh kan ada, coba digeser ini ya blok. Nah, itu kan ada yang kubus itu loh di estimasi itu. Nah, dipasin terus Oh iya benar. bawahnya Johar. agak Soalnya turunin. sampingnya ada bor. Nah, Ada taruh. bornya lagi. Ntar lu belum. Makasih Johar. Itunya agak Gila, ditipisin. Johar. Belum. Banget sumpah. Agak ditipisin Lihat gitu. dulu. Jadi kan emang gini. Tar dulu. Kan Sabar. nah gitu. Soalnya kan emang kolarnya kan ini agak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah gitu loh. Betul, iya benar. Nggak tahu. Nah, jadi birunya, nah itu tuh yang warna ungunya itu agak diturunin. Yang bagian atas. Kok lagi. Terus. Bagian atas. Tapi kayaknya Ya, nggak misalnya di tengah-tengah lah, di tengah-tengahnya. Jadi estimasinya agak tembus, turunin. Turunin terus. Yang bagian atas. Yang ungu atas, nah turunin. Terus. Tembusin aja terus. Terus tembusin. Ya ini diturunin Jo. Lagi terus turunin lagi. Ya ngelek. Udah. Lagi turunin lagi. Sampai mana? Turunin lagi. Sampai nembus. Nah, segitu. Atasnya. Di tengah Lah, kalau gini gak diestimasi dong. atasnya lagi. Apa ya? Dipotong aja bagian atasnya doang yang dipotong. Atasnya lagi dah. Nah, segitulah. Nah, kira-kira segitulah. Oke. Atau yang close object-nya polar. Jangan. Salah. Nah, segitu dah. Nah, kira-kira lah. Geser lagi itu yang kanan. Nah, coba dah oke dah. Oke. Coba oke dulu, tapi diganti discrete-nya. Nah, coba lo. Kalau enggak tuh dilihat dari ini, dari Sobirin. ya, maaf. Kalau enggak ntar Nah, dilihat gitu kan. Gila, mantap. Gila Johar. Jadi emang sebenarnya ada gitu tapi ketutupan. Kayak tuh tadi gara-gara enclose objeknya Farel tuh masih sampai kanan banget tuh kan, dia masih punya data kolar yang di sampingnya, jadi ngaruh data yang di sampingnya. Iya. Karena kita modelin maunya cuma sampai yang Sini sini doang. doang. Mantap Johar. Gila Johar sarjana leapfrog. Dasar besok. Itu discrete-nya Asus diubah nih. dulu deh. Apa? Coba diganti jadi yang cafe di atas. Ih, bukan. Iyalah. Nah, itu lo bisa lihat aja tuh. Bisa dari ini nih. Apa nih namanya? Ini gue nggak bisa take control ya. Beda ya? Nggak kayak di Zoom ya? Nggak bisa lah. Maaf. Kan di sini di legenda samping, kursor lo ke legenda. Nah, di situ kan kayak kelihatan kan yang biru dari mana sampai mana, yang merah dari mana sampai mana, terus yang hijau ke kuning dari mana sampai mana. Nah, lo bisa kayak coba ngira-ngira cut off dari sini. Kalau misalkan histogramnya doesn't nunjukin adanya si jurang itu, Coba adanya kita lihat. dari tinggi sampai rendah. Ah, Tuh. nggak pas kan ya? Ya benar sih tuh. Coba lihat dari sini aja dikira-kira. Kan Coba. istilahnya kita mau yang warna biru nih di dalam. Berarti yang warna biru rentangnya antara dari si biru sampai kuning. Rentangnya dari biru ini sampai kuning sini lah kira-kira kan. Terus yang si 0,05 nggak sih? 0,05 naik lagi 0,5 deh paling 0,5. Terus si yang kedua keduanya yang sininya. di bagian sini ya 0,2. Terus sisanya atas. Terus sisanya atas coba 0,5 sama 0,2 rel.
0,5 sama 0,2. Oh, 0,1512 ya? Kok 0,5? 0,05. Udah tadi. Dari 0,05. Coba deh. Coba aja. Kecil banget ya? Oh ya udah. Iya. 0,1 berarti. 0,17. Kalau nggak 0,1 sama 0,2. Coba tanya bapaknya. Udah nih paling pas ini 0,17, 0,25. Ya udah kita Udah dari sama kayak. modul. Yang mana? Iya, udah sama dulu. Kalau mau cut off sih paling itu aja. Saran gue. Ya bisa tuh dari legenda, di perkiraan legendanya. Ya kalau mau ngebacotin lagi bisa juga dari yang di sini nggak ada definisi terukur terkait. Ya intinya kalian pasti ada yang PPT, dikasih PPT yang isinya terukur terka dan nah itu pasti ada petunjuknya kan yang mana yang memiliki luas paling besar, terus makin kecil lagi berarti kan makin kecil lagi makin detail ya, dikira-kirain aja di situ. Ada lagi yang mau bertanya? Apa Ras? Yang kafe soal Westonado emang tinggi banget ya, yang MG Murid-murid. Nah coba nih MG murid-murid. Agak kafe gue cuman belasan sampai puluhan. Tinggi ya berarti itu kan ya? Berarti ke estimator. Gantian I. MG dong. MG salah. Oh, variogram model. Nih, kan yang di 260 sama 270 tuh dia biru juga kan. Cuman tengah-tengahnya dia ada kuning. Nah lo jangan milih itu. Jangan seperti Triwening Larasati. Nah pilihnya tuh yang benar-benar dari pusat sampai luarnya. Gue gerak-gerakin kursor nggak ngaruh ya, lupa gue. Dari tengah sampai dari pusat sampai ujungnya itu benar-benar kayak mostly hijau ke biru gitu. Jangan belang-belang pokoknya. Maafin Laras. Hening amat anjay. Makanya. Nggak jelas demi Tuhan.
MD. Ngomong Rel, jangan diem. Ya, intinya paling ya, kalau misalkan estimasi pasti pakai datasetnya yang praktikum 9. Cuman nggak tahu sumber dayanya yang mana, kan ada banyak nih. Ada nikel, aluminium, arsenik, kalsium, bla 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 bla. Nah, tinggal pakai XP itu mau yang mana. Coba enclose-nya nggak usah di-cut deh, Rel. Maksud gue, Hah? di Sesuai kayak Johar tadi aja gitu. Iya, enclose sabar. objeknya kan tadi Jauhar bagian atasnya di-cut. Nah, kayaknya it nggak doesn't usah. necessary gitu loh. Karena kan di atasnya juga takutnya itu malah ngurangin data kan. Nah, ya, coba segitu. Kan kita fokus yang blok model yang tengah-tengah ini. Dodol dah lu. Oke. Loh, gini. Berarti kayaknya emang harus di-cut deh. Emang di-cut? Oh, di-cut di bawahnya. Iya. Coba lagi. Kan tuh yang MG. Iya, Lagi-lagi. kan kafenya. Apa? Jangan terlalu. Ya udah coba deh. Gue takutnya ngaruh sama datanya gitu loh. Jadi hilang. Tapi di atas itu emang gak ada data sih. Kalau dilihat dari color, dari asai. Oke. Nah, ini lebih Lebih apa? lebih oke lah ya. Lebih kelihatan gitu. Gue tetap bagus deh kemarin MG. Kalau misalnya Terus? beneran ada data yang ini. Apanya yang tinggi tadi kata Laras? Bentar. Kayaknya beda dataset deh. Gak mungkin beda. Sumpah. Kan kemarin disuruh download lagi sendiri. Enggak. Di G Drive. Di G Drive itu download soal. Enggak. Coba nih. Cek Yang kafe soal UAS tonalnya emang tinggi banget ya. Yang MG murid-murid. Soalnya di UAS gua, oh iya deh ada essay color geologi lagi. Bleh. Bukan sama aja ya. Sebenarnya sih harusnya sama aja setahu gua. Orang pakai yang praktikum 9 murid-murid. Gak tahu sih, tapi beda histogramnya. Histogram kan nunjukin data yang ada kan. Berarti datanya beda dong. Sama, setahu gua sih sama, setahu gua. Gak tahu, tapi Oh, mungkin lagi kurang. kalau tuh dapat waktu gue dapat soal itu kayak beda. Karena gue trauma waktu call sim, gue kira pakai data praktikum. Data beda, terus gue ngulang hamin sejam. Cuma bisa nangis gue. Puas. Beda lagi. Wih, telapak kaki jadi. Alhamdulillah. Coba lu lihat yang gue kirim deh, Rob.
mana? Live. Gak ada. Oh, Kalian yang hitung-hitungan di Excel-nya masih bingung nggak? Enggak kan? Karena datanya banyak banget, Kayaknya mager nemuin lamanya. Bingung kenapa? Ih, bukan yang itu, Ras. Bukan yang itu yang diubah. ya udah coba kita lanjut aja apa gimana ke Excel. Siapa namanya? Ada Pak Joki nggak ada yang nyariin? Nggak tahu. Oh, iya emang. Yes. Terus. Waktu itu disuruh bukan KR sama KV. Mana? Mau kemana? Rumus-rumus sudah aman kan ya? Gak tahu, Anissa belum ngerti tuh katanya. Gak ngertinya di nyari kadar jadinya yang benar gimana? Oh, oke. Nah, kemarin ada yang nanya ke gue siapa ya? Nyoman. Ya, Nyoman. Nyoman nanya ke gue juga ya. Buka Excel. Itu cara hapusin yang gak penting dengan cepat gimana ya? Tinggal hapus. Gimana ya? Dikasih filter aja. Iya, dikasih filter yang WGR. Dihilangin. Yang WGR-nya di mana WGR? Kan banyak sekali. WGR. Cancel coba. Agak lama ya. Dari tadi. Kalian ini sambil nyoba-nyoba nggak?
buka datanya berat banget. Iya. Gue juga. WGR harus dihapus gak sih? Iya. Ya harus dihapus sih sebenarnya. Iya, WGR bukan yang harus ya. Ntar Ya, hapus kalau Felix video. iya dihapus soalnya. Pakai replace ini aja. Ya, replace aja, yang fine replace. Nggak, dia juga di filter bisa-bisa aja sih. Masih lama nyampainya. Iya. Iya di filter biasanya. Text Pakai filter. garam filter. Not all items showing tuh. Lu pakai kretek kali Gos, jadinya nggak bisa dihapus. Berkonteks ya. Gak usah, gue mah gak usah dihapus. Siapa? Asli waktu gue mau ngapus WGR tuh waktu itu sampai ngulang berapa kali gara-gara force close gitu. Mereka Kayak data gue kebanyakan kayak ada waktu. Kan yang kemarin kalian 3x3 so. Oh kalian banyak banget tuh sih. Yang Model itu gua. bukan sih, yang itu. Iya benar. Oh iya. Nol aja sih. Manual konten aja, person bos. doesn't content dong. Apa lah. Gila tuh. Anjir, dilihat aja lama. I can feel it. Karena lo buka leapfrog juga, leapfrog berat. Ya udah. Kita dan ini kan udah sisa angka-angka aja. Terus berarti